Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul The Warrior from Sky. Film ini diproduksi oleh More Joy Entertainment, dirilis pada tanggal 21 Juli 2021 dan disutradarai oleh Tong Hui, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Ji Black sebagai Chenan, Zhang Di sebagai Ru Shui, Zhao Huinan sebagai Zilong, dan Ming dan Kai sebagai Ling Kong. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di Gunung Salju yang merupakan makam dewa. Tampak penjaga makam yang tengah bertarung sengit dengan dewa perang kuno Chenan yang bangun dari tidurnya selama 10.000 tahun. Namun sang dewa dalam keadaan ingatan yang tersegel dan lupa akan jati dirinya. Tak berselang lama, penjaga makam pergi berlalu, sementara Chenan terpental. Cerita mundur ke belakang, tepatnya 10.000 tahun yang lalu, jalan surga kehilangan keseimbangan. Dewa dan iblis dari 6 alam memulai perang surgawi. Tetua Tao memelihara sang dewa perang Chenan agar dia dapat melawan jalan iblis 10.000 tahun kemudian. Cerita berlanjut di sebuah sungai. Terdapat putri yang bernama Yuer tengah berendam. Tak lama kemudian, Chenan jatuh tepat di hadapan Yuer. Tanpa mau mendengar penjelasannya, Yuer langsung memukul Chenan. Dia terus memukul Chenan secara membabi buta dan meminta pengawal untuk membawanya. Scene berpindah di penjara Istana Chu. Terdapat seorang tahanan yang bernama Zilong yang terus-menerus menceritakan adanya perang surgawi dan dia mengaku keturunan klan naga. Namun Ru Shui yang merupakan putri angkat Perdana Menteri Cheng Fang tidak terlalu memperdulikannya dan menganggap itu hanya sebuah lelucon. Di tempat yang berbeda, Yuer membawa Chenan dalam keadaan tangan dirantai. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh serangan sejumlah pria bercadar. Chenan berusaha melindungi Yuer semampunya. Di luar dugaan, busur surgawi yang tersimpan di dalam peti milik Yuer bergetar hebat dan terbang menuju Chenan. Seketika itu, Chenan jatuh pingsan, sementara pasukan bercadar melarikan diri. Scene berpindah di Istana Chu, di mana Yuer beserta pengawalnya tiba di istana disambut oleh Ru Shui. Yuer menunjukkan Chenan yang tengah tak sadarkan diri. Begitu Chenan tersadar, dia mulai teringat akan masa lalunya dan menarik tangan Ru Shui dengan memanggilnya Yu Xin. Di tempat yang sama, diam-diam Chenan menyelinap masuk ke dalam ruangan raja. Seketika itu tangannya menyala meraih busur surgawi. Tak berselang lama, mereka memasuki ruangan. Ru Shui menjelaskan keadaan raja yang semakin parah. Keajaiban terjadi ketika Chenan yang sembunyi memegang singgasana raja. Sesaat itu tubuh yang mulia menjadi sehat dan kuat kembali. Begitu tangan dilepas, raja kembali lemas. Busur surgawi terbang ke tangan Chenan, namun dia tidak dapat mengendalikannya dan jatuh lemas.
Scene berganti di kediaman Perdana Menteri Chang Feng, di mana Lingkong yang merupakan putranya melapor bahwa dia bersama pasukan bercadar gagal merebut busur surgawi. Namun Perdana Menteri mendapat angin segar tentang adanya pemuda yang dapat menarik busur surgawi. Lingkong menghendaki agar dirinya dinikahkan dengan Ru Shui. Di tempat yang berbeda, tepatnya di Departemen Medis Suci, Chenan yang tengah tidak sadarkan diri, sedikit demi sedikit ingatannya mulai pulih kembali. Di saat dia tersadar, dia menghampiri Ru Shui dan menanyakan kembali apakah Ru Shui benar-benar bukan Yu Xin. Ru Shui mempertegas bahwa dirinya bukanlah Yu Xin, melainkan Nalan Ru Shui. Scene kembali di Istana Chu. Terdapat beberapa pria bercadar yang menyelinap di istana dan membuat kekacauan. Yue berusaha melindungi ayahnya dengan mengeluarkan cambuk miliknya. Beruntung Perdana Menteri datang dan menghabisi mereka semua. Setelah itu Menteri Chang Feng menanyakan keberadaan Chenan. Namun Yue menjawab bahwa Chenan sudah dihabisi dan dagingnya sudah dijadikan sop. Di tempat yang sama, Menteri Chang Feng mencoba menanyakan keberadaan Chenan kepada putri angkatnya Ru Shui. Namun Ru Shui berhasil mengecohnya. Chang Feng mengungkapkan keinginannya untuk menguasai kerajaan Chu dan menjodohkan Ru Shui dengan Lingkong putra kandungnya. Scene berpindah di penjara bawah tanah di mana Chenan tengah dikurung, dan di kesendiriannya ingatannya kembali muncul akan kenangannya bersama Yu Xin. Di ruang yang sama, segerombol tahanan meminta Zilong untuk berubah menjadi naga dan terus memojokkannya. Namun Chenan tidak tinggal diam dan menantang mereka untuk 1 lawan 1. Seketika itu prajurit datang dan membawa mereka berdua pergi. Scene berganti di kediaman Menteri Chang Feng yang tengah melangsungkan pernikahan putranya Lingkong dengan putri angkatnya Ru Shui. Tak berselang lama, mereka dikejutkan oleh kedatangan Chenan. Seketika itu mereka bertarung memperebutkan Ru Shui dan membawanya lari. Chang Feng yang merupakan ayah Lingkong tidak tinggal diam dan menyerang Chenan, disusul dengan Lingkong. Namun Chenan berhasil menghabisi Lingkong. Di tempat yang berbeda, Chang Feng menemui Xuanzu dan meminta dia untuk menghidupkan kembali putranya. Namun jika Xuanzu berhasil menyerap kekuatan spiritual yang dimiliki Chenan. Namun di luar dugaan, Xuanzu malah menghabisi Chang Feng. Sesaat itu datanglah Chenan yang mendapati Chang Feng sudah tewas. Seketika itu Xuanzu mulai muncul dan menyerap kekuatan Chenan. Kemudian pergi menemui kaisar dan berencana mengadakan pemberkatan untuk negeri Chu. Keesokan harinya, Kaisar dan Yue beserta para prajurit berbondong-bondong menghadiri pemberkatan yang diadakan Xuanzu. Sesaat kemudian, Xuanzu mengeluarkan ilmunya untuk membuat formasi di atas langit. Bukannya mereka terberkati, malah sebaliknya. Sejumlah orang mengeluh kesakitan. Begitupun juga dengan Kaisar. Yuan meminta Xuanzu untuk menghentikannya. Namun yang terjadi, Xuanzu malah menyerang Yuan. Di tempat yang sama, Ru Shui berusaha menembus perisai sihir yang dibuat Xuanzu. Namun usahanya tidak dapat menjangkau kekuatan yang dimiliki Xuanzu. Chenan berusaha menyerang Xuanzu, namun yang terjadi dia malah terluka parah karena semua kekuatannya sudah diambil oleh Xuanzu. Beruntung Zilong datang dan berhasil menerobos perisai sihir yang dibuat Xuanzu. Dan ternyata benar, Zilong adalah keturunan Kanaga. Seketika itu Zilong berubah menjadi naga, namun dia dapat mudah dikalahkan oleh Xuanzu. Beberapa saat kemudian, Chenan mendapatkan energinya kembali dari busur surgawi. Seketika itu, busur surgawi berada di genggamannya.
dan melepaskan anak panah ke arah Xuanzu. Seketika itu Zilong berubah menjadi naga putih, disusul Xuanzu yang berubah menjadi naga hitam. Chenan yang menaiki naga Zilong terus meluncurkan anak panah ke arah naga hitam, dan pada akhirnya naga hitam itu pun tewas terbakar. Beberapa saat kemudian, sang kaisar tersadar, dan keesokan harinya, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke negeri Linshuan, disusul dengan Yuer, dan cerita pun selesai.